Saya tidak mengatakan bahwa beda politik silahkan aja, nggak apa-apa kok. Pak Jokowi beda politik nggak masalah Pak saya kan. Tapi satu, kalau beda hitungan tuh beda. Sebetulnya apa Mbak Mega? Ini Mas SBY juga harus tahu ya. Sebenarnya apa sih yang marah Mbak Mega? Karena Mas SBY pernah bilang demi Allah. Nah itu. Waktu Pak Jokowi mau naik, Mas Taufik gak setuju. Iya. Saya juga nulis ke Mbak Mega. Maju aja kalah gak apa-apa. Harusnya kan dia yang di ini si Prabowo, tapi dia pilih Jokowi waktu itu. Saya bisa memahami kesal dan sakit hatinya gitu kan. Saya kaget juga kok ngeliat tuh, waduh kok kayak begini ya gitu ya. Jadi memang yang membuat Mbak Mega begitu ya lingkungannya. Kadang-kadang orang nyangkanya enggak bohong tuh. Cuma buat cewek-cewek aja. Iya. Tapi itu lagu buat siapa Om? Ya. Yang itu. Malam pertama itu. Malam pertama Om. Berapa kali malam pertamanya? Kalau saya kasih tahu, saya sudah melanggar kode etik saya sendiri. Enggak Om kalau. Iya. Tapi yang gue rada nggak percaya dari. Ini kita udah mulai loh. Udah mulai ya? Udah mulai. Yang gue rada gak percaya dari autobiografi Om Eros ini bro. Dia mengaku belum berani mencium Sampai cewek umur 19. sampai umur 19. 19. Itu gue rada gak percaya tuh. Nah, Iya, itu kalau susah. gue yang ngaku gitu orang masih percaya. Percaya. Kalau ada Jarod, anak menteng, anak gaul ya kan. Iya, Mengaku susah. bandel segala macam, anak band, penyiar radio. Iya. Emang benar. Itu berat banget, godaan Om pasti banyak kan? Iya. Makanya kan produsernya si Anies gak percaya. Saya panggil semua teman-teman saya itu. Untuk bersaksi. Iya. Bung Eros Jarod ngomong. gak pernah ngomong. Iya dong, mereka kan mencium semuanya kan memang kita kayak anak nakal. Cuma cewek takut. Oh gitu. Ya naksir sih banyak ceweknya ya gitu ya. Iya. Kita kan udah lumayan lah. Sekarang aja ganteng apalagi umur 20-an. Bayang gua. Gaya lumayan gimana kan? Iya. Ini surplus semua kan? Betul. Gaul, pemain musik, temennya orang-orang anak-anak top ya kan Om? Iya. Anak tentara bos. Ya, itu jadi lagu malam pertama itu gimana ceritanya tuh? Kalau malam pertama itu gini, tergantung. Kalau ada ketemu sama sini, ini lagu buat kamu gitu. Lagu ini loh. Asal mereka berdua jangan duduk sama-sama, mampus kita ya kan. Iya, karena semuanya kena olahan yang sama kan. Pagi yang cerah, tersenyum di bibir merah. Wah, sejuta Itu kan rasa segala sesuatu bahagia. yang empirik gitu kan. Kan kenapa kok bisa rasakan? Karena secara empirik gitu kan. Yang saya rasakan, saya curahkan gitu kan. Pasti kan nyambung dong karena ada koneksitasnya kan terasa. Karena bukan dari khayalan ya. Tapi sentuhan yang secara empirik gitu kan semuanya. Secara nyata. Sehingga ya akhirnya ya orang bisa merasakan. Because I transfer the whole thing gitu kan. Dari dalam rekaman semuanya. Contohnya dari kulit saya semua merasakan semua ya. Saya curahkan. Nah, kamu waktu dengarnya juga mungkin merasakan hal yang sama gitu. Ada getaran Om. Nah yang saya pertanyakan Om ya, pencipta-pencipta lagu hebat kayak Om ini ya, itu kalau di rumah suka ditanyain nama pasangan gitu ya Om ya. Apa inspirasi Ini lagu lagumu ini? tentang siapa kan? Gak mungkin kamu semua kan? Makanya nyari istri jangan bodoh, nyebelin. Kalau istri saya nanya gitu, apa? Nggak jadi lagi nanya. Berarti don't ask. Don't ask, don't tell. Iya ya, karena bener juga ya, karena lagu-lagu yang Mel kan lagu-lagu cinta, tentang kekasih. Gue pernah nanya itu ke Ari Lasso juga. Kata Ari Lasso, itulah. Itu kan gitu, makanya kan how you build the image, ya kan? Lo sebetulnya kan semuanya itu kan, even
menurut saya jangan mempersempit kata politik lah ya. Even di rumah tangga pun kamu ada certain political line yang harus gitu kan. Iya dong. Harus berpolitik ya untuk mencapai tujuan ya kan. Oh iya, kalau pengertiannya politika untuk kekuasaan itu mungkin yang terlalu sempit ya. Ini kan untuk fairness how ya. to win ya without ya kan bisa gitu kan. Tanpa memukul kau menjatuhkan gitu. Tanpa memukul kau menaklukkan gitu kan. Tanpa berperang lewat diplomasi kau bisa menangkan kan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kan maaf aja kayak Gimana Om? teriak-teriak begitu kayak orang kesurupan tuh kan banyak yang kesurupan ya. Kok politisi kok kayak gitu loh. Kenapa nggak bisa kalem aja gitu kan? Nah, sebelum ke situ. Nah, yang gitu Tapi politisi sekarang udah ada yang bikin album, ada yang nyanyi, ada yang bikin video klip. Artinya kan mereka melukis. Rosonya kan juga dipakai tuh, bahwa ada ekspresi-ekspresi berkesenian yang melengkapi sebenarnya. Itu roso yang dimanipulasi gitu ya. Untuk kepentingan tertentu tuh beda yang keluar dari wholeheartedly saya bilang. Kalau orang Jawanya bilang the wholeheartedly gitu ya. Itu beda ya. Enggak sama. Ayo udah. Nah, udah belum deh? Tadi udah mulai Om. Yang benar. Udah. Yang itu jangan bilang. Nah, pertanyaannya Om. Ya. Tadi Om sempat bicara soal building the image gitu. Apa? Building the image, perlu membangun the image. Ya, dan soal persepsi tadi kan. Iya. Nah, sebenarnya soal diri Om ini karena Om kita tahu Om Eros ini melakukan banyak hal. Betul. Produser musik, pencipta lagu, produser film, bikin media, betul, pamret detik, politician juga. Sebenarnya bikin partai. Om Eros itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kan banyak orang nanya gitu. Kalau saya tanya, kamu nanya saya kan, kenapa Mas Eros nggak bikin film gitu ya? Kan sudah banyak orang yang bikin film. Oh, film soal Eros Jarod gitu maksudnya? Oke, enggak, apapun lah unsur musik. Kenapa? Kalau saya itu sesuatu. Kalau saya bikin film tidak menjadi sesuatu, buat apa gitu kan? Kan udah banyak gitu kan. Jadi saya selalu disiplin saya membuat sesuatu gitu. Membuat sesuatu yang namanya film, membuat sesuatu yang namanya musik, membuat sesuatu yang namanya jurnalis, kayak begitu ya. Jadi harus menjadi sesuatu. Kalau enggak kan ngabisin waktu aja buat apa gitu loh. Itu dalam konteks reaching the quality gitu ya. Jadi menentukan garis kualitas itu tentukan dengan sesuatu. Jadi kalau dia tidak menjadi sesuatu ya buat apa gitu kan, nggak bisa bikin. Ya cuman terus kenapa kalau udah bikin gitu ya, terus orang tepok dan besoknya hilang gitu aja kan nggak jadi sesuatu. Tapi sesuatu ya ternyata rumusan ini karena saya tekuni betul ya. Saya bikin musik, kok dapat kemurahan itu ya dari yang di atas. Sorry saya pakai kata yang di atas. Kenapa? Karena saya orang nggak merasa ya. Saya makanya bingung juga tuh kalau orang-orang bilang saya musisi gimana gitu. Enggak juga gitu kan. Kenapa? Karena ada satu kekuatan yang menggait saya gitu. Ini agak sedikit aneh gitu ya. Tapi what I believe, yang saya percaya kan orang mau gimana kan susah orang saya yang percaya kok ya. Bahwa saya dulu tuh umurnya baru 26 kan, 26, 27 tuh waktu bikin Badai Pasti Berlalu tuh. Liriknya segala. Nggak mungkin lah seumur begitu bisa mengering sudah bunga. Wah adalah gombal gitu ya. Kalau nggak ada direction, bisikan dari suatu kekuatan yang di luar. Nah di luar diri saya. Sehingga saya kan jarang mau kan, wah Eros Jarod saya lah pencipta Badai Pasti Nora lah gitu. Enggak lah gitu. Kenapa? Karena it wasn't me. I was used by gitu kan. Saya dipakai. Karena saya selalu kalau bikin bapak tuh selalu bilang enaknya pakai bahasa Jawa deh ya. God use me. God use me gitu. Nah, jadi itu yang mungkin kedengarannya aneh, terlalu sok spiritual gitu. Ya enggak juga, gitu enggak juga so agamis itu enggak juga. Itu saya dulu waktu zaman kuliah ada istilahnya tuh Om.
setelah pintu kenabian ditutup, wahyu diecer melalui para seniman ini. Yang mengenanya. Iya. Apa? Yang gimananya? Iya maksudnya ini wahyu dari Tuhan ini diecer lewat para Kalau seniman. saya pikir sih wahyu terlalu tinggi lah ya. Tapi sesuatu yang saya percaya gitu kan. Yang namanya Almighty itu kan kayak saya pencipta. Bos saya kan bukan Jokowi. Bos saya kan sang pencipta dong ya. Saya pencipta, sang maha pencipta itu bos saya. Jokowi, Megawati, SBY, itu masih di bawah-bawah lah itu ya. Yalah, karena bos saya sesungguhnya sang maha pencipta, karena saya orang pencipta. Kayak seorang tentara, bosnya kan jenderal dong pasti ya. Kalau saya sebagai seorang pencipta, bos saya ya harus saya nyatakan secara jelas. Sang maha pencipta itulah bos saya. Merawat servernya gimana Om? Kan kadang-kadang kalau tadi kan supaya sinyalnya nyambung kan harus ada perawatan server ya. Iya dong, harus dong. Gimana Om? Mungkin bisa share. Segala, makanya tadi kita bicara soal rasa segala gitu ya. Ada sesuatu. Kamu ngerasa tiba-tiba kan ada ngeliat cewek itu klik gitu ya. Nah, kliknya itu kan harus dipelihara ya. Contohnya gini deh. Orang bilang keheningan itu hanya kau dapat pada malam hari, semua orang pada tidur, itu keheningan. Nah, itu kan keheningan yang siapa saja bisa gitu. Tapi bagaimana kau dapatkan keheningan di mall gitu kan ya. Nah keheningan yang sesungguhnya kalau kau capai pada saat bayangan itu banyak tiba-tiba kayak gak ada apa-apa gitu ya. Nah bertemu dengan dia juga begitu gitu ya. Artinya melihara hubungan dengan apa yang seperti saya rasakan gitu kan. Contohnya God give me, God ini me gitu kan. Makanya sama Jovan Mas Eros, kira sembayang, udah dong, gue sembayang udah tiap menit gua gitu, saya bilang gitu kan ya. Jadi maksud saya, kenapa saya harus diingatkan kepada Sang Maha gitu, hanya sekian dalam sehari hanya sekian waktu gitu kan. Kalau bisa saya tarik napas kalau bisa, tapi berlebihan kan. Paling enggak kan setiap hari ya bangun tidur aja terus terang ya. Pasti thanks God, masih hidup gue gitu kan. Nah sebelum tidur juga gitu saya. Itu disiplin yang nggak pernah saya tinggalkan. Kayak contohnya gini, setelah mau tidur ya, orang kamu tidur kan tidur gitu aja ya. Kenapa sih kamu nggak mencatat semua apa yang kamu lakukan itu kan? Di atas itu semua, terus kamu nggak pernah bersyukur, kan gila tuh ya. Menurut saya gila banget itu. Nah itu yang saya nggak pernah tinggalkan, sehingga to keep the server itu ya. Iya. Merawat servernya supaya burning terus kan. Iya. Nah itu jadi karena if you don't love him, he doesn't love you gitu. He won't love you gitu kan. Karena saya mencintai dia sepenuh jiwa, mungkin ya sepenuh tangan dia merambah itu diberikan juga pada saya, mungkin itu. Jadi itu kan dialektik ya. Hubungan dialektika saya dengan sang bos saya itu seperti itu. Majikan. Bos. Jadi kalau dulu gimana koneksi dengan Megawati itu tercapai, gimana ceritanya? Ya. Maksudnya apa tuh? Hubungan Om dengan Bu Mega kan dulu sangat dekat gitu loh. Oh iya, kayak gini saya tugas kok. Saya lagi enak-enak bikin Detik gitu ya. Bersama Menteri Sosial ini ya dulu Om ya. Ikut ngenger di tempat Om si Yusuf Eros ya. Saya pula Yusuf. Karena lagi ada problem dia aja. Sama NU lagi problem. Sama banjir sini ada problem. Ya dipin aja, kasihan dia lah. Gitu. Saya dulu ditugaskan sama Mas Guntur, ya Mas Tok ya. Koros, udah pengen tuh Mega tuh. Gimana sih lo Mas itu kan? Kan lu dulu yang ngeledekin gua tuh, saya bangun lead bank PDI itu kan, dia ngeledekin saya terus. Lu ngapain sih, saya gak ada kerjaan aja lu di situ gitu ya. Nah saya kebetulan ditugaskan juga sama Pak Ruslan Abdul Ghani gitu. Karena orang tua yang tahu, yang non muda sih gak tahu lah. Tahu Cak Ruslan. Cak Ruslan itu ditugaskan untuk udah dampingi juga lah saya, udahlah dampingi, ya udah saya dampingi. Oh karena senior Soekarno waktu itu masih jauh lah dia, masih banyak masih ada ya. Iya, saya sih anak kecil gitu ya. Saya jalankan.
Jadi saya itu menjalankan tugas. Jadi kedekatannya itu saya justru lebih dekat sama Mas Taufik sebetulnya gitu ya. Karena Mas Taufik itu yang punya passion ke politik itu Mas Taufik sebetulnya. Bukan Mbak Mega. Mbak Mega ya ini ya. Iya. Ya orang baik lah di rumah gitu ya. Iya. Iya. Oh jadi penugasan sebenarnya. Oh iya penugasan. Oke. Gimana waktu itu waktu itu Bu Mega sama sekali gak punya appetite atau passion untuk masuk ke politik, dan gimana Om Eros akhirnya mau meyakinkan Bu Mega dan Pak Taufik untuk? Saya bukan yang meyakinkan, karena yang eager itu Mas Taufik. Jadi Mbak Mega harusnya berterima kasih banyak sama Mas Taufik. Kalau saya kan hanya menjalankan tugas, apa yang harus saya jalankan gitu kan. Kan untuk menjadi seorang pemimpin kan banyak persyaratan. Yang waktu itu harus dipenuhi Megawati, itu aja yang saya jalankan. Tapi kok eagerness-nya itu memang lebih tinggi Mas Taufik, yang dorong gitu ya. Kalau Mbak Mega itu sepertinya kok memang karena dia happen to be anaknya Bung Karno gitu ya. Sehingga dia juga tentunya ada lah ya sebagai anaknya, bapaknya disingkirkan segala macam, keinginan untuk melakukan sesuatu tentunya ada. Tapi kalau bicara passion kan dua hal yang berbeda ya. Kalau passionnya Mas Taufik justru menurut saya. Tapi kenapa jatuhnya ke Mega Om? Kenapa nggak ke anaknya Bung Karno yang lain ada? Nah itu yang Bung Rahma juga kan passion politiknya itu yang menarik. Saya waktu disuruh, saya bilang nih gimana sih? Waktu saya tanya loh, kok Megawati nih gimana sih, saya bilang gitu kan. Kenapa nggak si Rama aja nih, saya bilang gitu. Tapi Rama memang lebih kelihatan apa passion politiknya, menurut Om Eros. Tapi begini, ternyata satu kemenangan Mbak Mega yang kita perlukan waktu itu adalah figur yang seperti dia. Sebab kalau banyak Rama waktu itu mungkin banyak kompromi ya, dia kan sudah sense of doing politics ya, playing politiknya udah tinggi. Kalau ini pokoknya satu masih pure ya waktu itu. Geludung semprong aja pokoknya gitu ya. Orang kalau banyak nggak tahunya lebih nekat biasanya kan. Saya nggak bilang begitu, kamu yang bilang. Enggak, maksudnya kan nggak terlalu passion di politik kan. Jadi belum mungkin dia lebih apa ya? Dia tuh kayak orang yang keras kepala lah gitu ya. Jadi saya berdukan orang seperti itu, yang kalau orang banyak perhitungan kan biasanya mau masuk kamar yang gelap itu ya, karena udah banyak pikiran, ada setan, ada begini gitu kan. Nah itu maksud saya. Lebih baik gak tahu sama sekali kan, atau nggak bisa lihat setan karena orang punya keistimewaan bisa ngelihat baru halus kan juga stres sendiri kan. Jadi Mbak Mega memang keadaan bersat itu betul-betul ada lebih puritan lah ya, ingin memperjuangkan sesuatu berdasarkan apa yang dia yakinin, itu aja. Nah tugas saya kan memperuncing itu. Jadi bagaimana kayak ada pisau ini tidak akan mungkin nembus gini kalau tidak diasah gitu kan. Nah tugas saya ngasah aja itu, waktu itu seperti itu aja kok. Tapi mungkin kalau silat tuh emang terlalu berlebihan juga ngomongnya saya beginiin begitu, enggak lah. Saya cuman mengisi apa yang kurang dari Mbak Mega itu aja. Nah ini menarik nih, gue mau kutip satu cerita aja ya. Ketika Mas Eros menghadap Pak Taufik dan Bu Mega di Kebagusan untuk mengutarakan niatnya mendampingi ini, Mas Eros Om Eros kasih beberapa syarat. Satu soal kepastian pendanaan, adalah support pendanaan. Oke lah bisa, katanya Pak Taufik kan punya pom bensin. Tapi ada satu lagi nih. Terkenal banget pom bensin. Iya. Ini bahasa gini, Eros, Pan tahu kami punya pom bensin. Dari 2 pom bensin aja udah tertutupi jumlah yang Eros sebutkan. Katanya Pak Taufik ini pom bensin yang terkenal itu ya. Unit katanya. Betul. Nah ini gini, ini oke. Om Eros ngomong gini nih, mana sih? Saya tahu apa yang mau jatuh. Iya. Maaf lagi sebelumnya. Begini Mas,
Setelah saya dan teman-teman nanti serius dan dengan sepenuh jiwa dan pikiran berdiri di belakang Mbak Mega, kemudian saya terhenti sejenak, menarik nafas dalam, kemudian melanjutkan. Terus terang Mas, saya nggak mau dengar lagi Mas Taufik main-main dengan Bakin. Kamu ini mau aja dengerin kabar bohong murahan kayak gitu. Kata Om Eros, maaf ya Mas, kita sama-sama lama di lapangan. Ini benar-benar permintaan saya pribadi. Setidaknya permintaan ini sudah saya sampaikan. Bayu kan, junior. Ya, ini menurutku untold story yang nggak banyak orang tahu cerita. Ya itu ini sangat halus lah itu. Kalau realitanya mungkin lebih dari itu ya, cuman nggak perlu saya ceritakan. Garis besarnya seperti itu. Karena begini, saya dulu kan di kelompok geng Banteng ini kan termasuk garis keras ya, nggak kompromi gitu kan. Memang banyak yang masih sering bermain-main dengan Bakin itu, kan saya tahu gitu kan ya, makanya saya harus tegaskan itu. Sehingga waktu itu orang-orang kenal saya lah gitu. Saya dulu kan sekarang aja mungkin udah tua ya, agak kalem gitu. Kalau saya bilang nggak bisa, karena buat saya itu pertaruhan buat perjalanan ideologi mati hidup kan. Jadi siapapun yang berkhianat harus bayar konsekuensinya dong ya. Nggak bisa gitu. Karena saya juga udah mengorbankan semuanya kan. Saya korban waktu apa semua, tiba-tiba ada orang main-main begitu kan nggak benar. Jadi waktu itu memang saya pertanyakan persis seperti itu, karena waktu itu kan sampai Harto Taslam tuh waktu saya habis keluar, Mas pokok keras, ya harus keras gitu kok saya bilang gitu. Emang tujuannya mempertajam kan? Iya dong. Memastikan ya kan? Iya. Ya sebetulnya Mas Taufik itu sama saya tuh deket kok gitu ya. Dan saya agak bandel, gitu, agak keras gitu. Dan dia agak menghormati saya lah gitu ya. Jadi bahwasanya kemudian setelah jadi suaminya wapres atau suaminya presiden berbeda itu lain soal ya. Tapi sudahlah gitu, sama biskota aja cari mendahului lah gitu kan, kayak gitu. Kita tahu lah dari mana berasal dan apa asal muasalnya semua. Sehingga memang banyak orang yang melihat kayak contohnya kan akhirnya kan jadi sengit banget tuh ya. Seolah saya tuh wah sama Mas Taufik tuh berhadapan secara apa. Itu gak ada urusan sama ideologi, gak ada urusan apa itu. Hanya masalah-masalah yang mungkin dikembangkan oleh sekelilingnya ya. Mbak Mega itu kan hampir seminggu 2-3 kali lah di rumah saya ngendon tuh ya. Di studio saya ya bantuin tuh yang bantu saya gitu ya, karena ya udah saya dipin aja gitu kan. Kadang-kadang dipijetin, kadang-kadang anaknya Mas Slamet nemenin main apa tuh sanggong betul ya, yang gitu ya. Jadi wajar aja kalau kemudian timbul isu yang macam-macam. Dan saya juga sering sama Mega itu kan, nah ini yang mungkin juga nanti di yang seri kedua saya tulis lah. Bagaimana dia sama Gus Dur segala kan sukanya ziarah itu kan. Nah dari situ mulailah timbul macam-macam gitu. Seolah-olah memang kadang-kadang Mbak Mega juga nggak tahu juga kenapa itu kan karena Mbak Mega, tanya aja Mbak Mega kebetulan ketemu, Mbak dulu kenapa sih nggak mau ngajak Mas Taufik gitu kan ya. Untuk kamu, ziarah? Iya nggak pernah diajak kan dan nggak pernah boleh tahu, nggak boleh dikasih tahu. Jadi banyak hal yang kemudian dengan situasi yang sangat misterius itu gitu kan timbullah macam-macam omongan ABCD ya mau diapain. Itu realita lapangan yang harus terima sebagai konsekuensinya ya. Dan itu Mas Guntur tahu, tanya aja Mas Guntur itu. Suruh aja kan di sini ngobrol. Om, tapi ada satu pertanyaan yang ini mitos juga, saya mau nanya ke Om Eros. Bener nggak Bu Mega sampai titik kemudian menjadi ketua umum PDI, kemudian menjadi tokoh politik yang sentral di akhir masa Orde Baru, itu ada peran dan tangan Benny Murdani dalam membantu, mendesain, mendorong, dan memproteksi? Gini, memahaminya harus dengan pendekatan yang jernih ya, bukan frame. Ya, kalau Mbak Mega tidak mau mengakui bahwa ada pertolongan, karena kan saya orangnya, saya orang yang melakukan itu ya,
Ada lah, tapi tidak vulgar seperti orang-orang itu. Dan satu yang saya hormati dari Mbak Beni, walaupun dia disingkirkan Pak Harto, tidak pernah sepatah kata pun saya dengar dari dia menjelekan Pak Harto. Itu yang harus ditiru tuh sama semua orang-orang itu. Jangan begitulah ya. Udah begitu aja langsung wah jelekin semuanya. Nah, Pak Beni memang banyak kok. Contohnya ya waktu saya ngerekrut Teo Safei gitu kan saya yang ditugasin mencarar Teo Safei segala semua ke rumahnya sama Mega. Itu sudah ya Pak Beni bilang ros tenanan nih gitu. Opora sing luwih piye gitu kan ya. Jadi memang banyak lah dia memberi, katakanlah kalau dibilang membantu dalam pengertian seperti apa. Memberikan advice gitu ya. Sebetulnya dia selalu menugaskan Harsudiono Hartas tuh namanya ya. Bintang 3. Iya. Dan juga banyak ketua fraksi ABRI kalau nggak salah. Jadi sebetulnya kenapa Pak si Hendro Priyono segala gitu, kenapa jadi begini jadi menteri segala begitu ya karena dia juga bantu. Ini mah Mas Hendro ya karena ini nakal nanti kalau yang marahin ke dia aja. Dia yang waktu jadi Pangdam ya. Kalau nggak ditolongin dia nggak lolos itu. Dari Jakarta Selatan saya berdua sama Hendro. Ya nggak Mas Hendro ya di satu hotel. Saya bilang Mas, this is the situation. Gimana sikap Anda sebagai Pangdam? Apa yang terjadi waktu itu? Ya pokoknya dia backup. Kita lolosin dari Jakarta Selatan. Jadi sebetulnya lolos Jakarta Selatan itu apa? Aku lost konteksnya. Gini, Mbak Mega itu cari utusan harus dari utusan cabang. Oke. Dia melalui cabang Jakarta Selatan. Untuk ketua umum ya Om ya? Bukan, untuk anggota DPR. Bukan. Untuk Kongres luar biasa. Oke. KLB ya. Pencalonan dari Jaksel. Iya. Kalau dia nggak punya itu nggak bisa masuk. Nah, lolos lah situ. Cuman diblok sama Alex. Alex jadi ketua DPD-nya karena ada peraturan walaupun sudah ketua DPC memberikan mandat utusan, kalau tidak disahkan dilegalisir oleh DPD, itu si Alex Asma Subrata kan, ada nggak bisa. Ya. Nah itu juga manuvernya Mas Hendro juga ada jasanya lah. Bahwasanya sekarang berbeda itu lain soal ya. Kan biasa di politik gitu kan. Dulu sangat menentang begini-begini, sekarang tiba-tiba wah dia jadi pahlawan di PIK gitu, saya nggak tahu. Itu kan perkembangan ya. Tapi kita harus mengakui saat itu Mas Hendro pun membantu, Pak Sutioso membantu, Pak Murdiono bantu. Jadi jangan munafik lah ya. Ya itu karena kemauan orang-orang ini, itu kan kok Orde Baru lagi sangat berkuasa, lagi bengis-bengisnya ibaratnya gitu. Tahun 93 itu Pak Beni dicopot. Jadi Menhankam digantikan oleh Pak Edi Sudrajat. Tanpa dia ketahui persis salah gua apa sih gitu lah. Kalau dalam bicara sama saya, aku mengerti anak etok gitu. Anaknya gitu ya. Dimarahin, wah diceritakanlah semuanya begitu. Yang soal keluar negeri itu ya. Kalau tuh Pak Rudini juga kenapa disingkirkan. Bagaimana juga Pak Murdiono, kan saya ikutin semua. Menurut Om Eros kenapa Pak Beni yang tadinya sedekat itu kemudian disingkirkan sama Pak Harto? Ya itu karena dia urusan anakku gak usah kamu urus aja negara gitu loh. Itu menurut saya nggak tahu latar belakang lebih jauh dari itu ya. Tapi paling tidak sebetulnya yang menolong kita itu juga orang-orang dekatnya Pak Harto dulu juga kok gitu ya. Nah contohnya Pak Murdiono gitu kan juga bantu gitu loh ya. Oh gitu. Iyalah Pak Rudi ini ke Pak Wismoyo sih tidak terlalu. Dia masih saudara soalnya. Karena dia kan kawin sama adiknya Putin. Iya, masih saudara. Tidak terlalu. Tapi saya deketi semua gitu kan. Nah dalam perkembangannya memang banyak orang-orang sekarang ini kan tidak tahu. Banyak yang maaf ya apa nggak enak bilangnya sok tahu ya tapi seolah-olah tahu semua gitu kan ya. Kan banyak hal-hal yang
sebetulnya unspoken gitu kan, untold. Gitu. Untold. Nah itu yang hal, jadi tidak semua kita lah gitu ya. Dan juga jangan menganggap bahwa ini perjuangan PDIP menumbangkan enggak lah, itu kan konspirasi yang luar biasa, dari luar juga begitu banyak ya. Waktu lihat kan Komdemsus itu waktu tanda tangan ya, itu kan dari situ aja sudah kelihatan mulai ya. Jadi kadang-kadang kita sering merasa paling hebat menumbangkan, ya enggak lah. Itu banyak faktor-faktor yang membuat Pak Harto waktu itu jatuh gitu kan. Jadi kalau mitos bahwa Bu Mega sampai titik ini ketua umum PDI kemudian jadi tokoh politik besar, ada faktor Benny Murdani yang mensupport, itu tidak salah tuh Om ya? Ya kalau menurut saya sih ya nggak salah, cuman sulit dibuktikan. Kayak kentut tuh. Nah, tapi kalau saya sebagai orang yang mengantar di antara mereka berdua kan, ya saya katakan ya ada gitu kan. Bahkan si Nono Sampuno tuh yang sekarang ikut PIK juga. Iya di Rut. Itu kan dititipkan Pak Benny ke saya, malah bilang, Ros iki singgi apa iki Ros, gitu kan. Itu jadi ajudannya Mbak Mega. Ya, Jadi presiden ya. iya dong. Jadi kan nggak mungkin, maksudnya kita hubungannya baik, dan apa sih salahnya mengatakan sesungguhnya? Kenapa? Emang kenapa? Kalau dalam politik kan biasa itu kan ya. Nah, jadi dalam hal ini saya rasa tidak mungkin lah kita dapat informasi yang A1 tanpa dekat orang-orang tertentu gitu ya. Tidak mungkin saya bisa mendapatkan informasi yang A1 tanpa Pak Murdiono ngomong. Ya. Tanpa juga Pak Benny ngomong gitu. Kok bisa orang kayak Eros Jarot yang ada di belakang Megawati, yang ada di seberangnya Pak Harto, bisa dekat, mendapatkan akses dan mendapatkan bantuan dari orang-orang lingkarannya Pak Harto. Ini penting nih Om. Caranya gimana? Dan ceritanya seperti apa? Orang pakai bahasa Jawa ya. That is the art of politics gitu kan. Ini seni berpolitik itu seperti itu. Kadang-kadang to your friend you have to be close. Saya bilang ada kan. But to your enemy you have to be closer. Itu supaya lebih tahu gitu kan. Jadi saya tidak menganggap bahwa ini kan perkelahian personal, bukan. Yang kita perjuangkan gagasan dan ide gitu kan ya. Jadi saya sama Pak Benny itu ya deket aja gitu, nggak merasa, karena saya tidak pernah, boleh dicek, saya nggak pernah seperak pun pernah saya ambil dari dia. Pak Murdiono juga begitu, walaupun saya deket ya, saya pernah menggunakan fasilitas apapun gitu ya. Pada Pak Rudini juga tidak pernah saya gitu kan. Justru itu mungkin saya dipercaya. Coba kalau saya terus menggunakan akses-akses yang ngapain gitu ya. Saya nggak pernah gitu, dan setiap saya deliver sesuatu gitu dan terbukti ada gitu ya. Dan buat saya kan bukan perjuangan Pak Harto atau Megawati. Saya untuk Indonesia gitu. Sehingga saya tidak punya beban gitu ya. Buat saya, buat apa saya bermusuhan? Contohnya apa alasan saya harus bermusuhan sama Bambang Tri, sama si Titi contohnya, sama Tutut itu. Itu teman saya, ngapain saya musuhin? Kan dia juga agak ini juga agak ngilu juga lututku denger. Buat apa? Kan mereka juga kan dia happen to be anaknya Pak Harto gitu kan. Lalu apa hubungannya sama semua yang harus kita bangun ke sana? Kan masalahnya kalau politik sekarang kan gitu Om. Kalau politik sekarang itu berbeda pilihan, ributnya personal. Ya, karena persoalan pribadi jadi persoalan institusi. Orang gini Om. Take it personally. Ini bahasanya gini. Gimana? Ini saya mengutip Bu Mega aja. Beda pilihan politik dibilang pengkhianat. Itu biasa misalnya. Beda apa? Beda pilihan politik dibilang pengkhianat. Kita contohkan Pak Jokowi misalnya. Sampai hari ini tuh nggak ketemu tuh Bu Mega sama Pak Jokowi kan misalnya. Karena ini beda pilihan politik nih. Ya, tapi bagi Bu Mega itu pengkhianat gitu. Itu misalnya kayak gitu. Kalau dalam konteks Pak Jokowi itu kan nggak apple to apple apa siapa yang ngomongin gitu. Karena ada track record kan. Iya. Saya tidak mengatakan bahwa
oh beda politik silakan aja, nggak apa-apa kok. Pak Jokowi beda politik gak masalah pas saya kan. Tapi satu, kalau beda hitungan tuh beda ya. Nah gimana maksudnya? Beda hitungan. Ya beda hitungan kalau di kertas saat 2 tambah 2 tuh 4. Ya. Ya, enggak 5. Tapi kalau 2 tambah 2 dia bilang 5, itu enggak tepat itu. Bisa 6 kalau Pak Jokowi bikin. Itu dua hal yang berbeda itu kan. Tapi kalau bilang saya enggak mau 2 tambah 2, saya maunya saya 3 tambah 1. Enggak apa-apa, itu oke gitu. Tapi jangan bilang dong 2 tambah 2 sama dengan 5 atau 7 gitu kan. Nah, the rest is granted by power. Itu enggak benar menurut saya. Jadi bagi saya harus bisa dibedakan ya antara bahwasanya kemungkinan Mbak Mega mungkin yang lebih sama itu sama Pak SBY mungkin ya. Masih mungkin bisa ada agak sedikit apple to apple walaupun tidak seharusnya begitu gitu ya. Iya. Itu kan jadi masalah personal banget tuh. Iya. Kan jadi personal. Persaingan politik jadi masalah sangat personal. Oke, saya buka di sini ya. Sebetulnya apa Mbak Mega? Ini Mas SBY juga harus tahu ya. Sebenarnya apa sih yang marah Mbak Mega? Karena Mas SBY pernah bilang demi Allah. Nah itu. Kan waktu ditanya, sampean benar mau maju nggak sih? Gitu kan. Dia bilang, terpikir saja tidak saya Bu. Demi Allah saya tiba-tiba maju. Nah, itu mungkin ya. Oh ini ada kesamaannya sama Pak Jokowi di sini nih. Apa itu? Pak SBY ini di mata Bu Mega menurut Om Eros. Oh enggak. Kalau Pak SBY itu kalau Pak ini Pak ini ngebohongin, banyak ngebohong. Iya. Bedanya apa SBY sama Jokowi dalam konteks ke Bu Mega? Iya, yang insya Allah kan, tadi bedanya. Iya. Demi Allah. Demi Allah dengan 2 tambah 2 sama dengan 5 ini bedanya apa? Tapi begini, ini kan ini kan pribadi dia menyatakan gitu. Kalau ini kerjasama yang sudah terbentang, sistemik ya. Ya, udah terbentang loh kok gitu sih gitu. Contohnya gitu ya. Contohnya apa? Waktu saya juga konsisten itu ada Mbak Mega bisa dicek Mbak Mega. Waktu Pak Jokowi mau naik, Mas Taufik gak setuju. Iya. Saya juga nulis ke Mbak Mega, maju aja kalah nggak apa-apa. Untuk dukung Jokowi. Bukan, dia aja. Gak usah Jokowi. Bu Mega maju lagi. Ya. Pasti kalah. 2014 berarti ini Om. Tapi nggak apa-apa. Karena saya melihat begini. Waktu itu kalau Indonesia itu saya umpamakan sebagai satu situasi ya. Kalau perlu motor gitu, motor yang paling sedikit kita perlu itu 750 cc. Datang Pak Jokowi nih saya lihat, waduh ini 100 cc nih gitu kan. Yang 650-nya gimana nih gitu kan. Cuman kan karena media begitu udah semuanya survei heboh paling begitu paten kan. Om soalnya. Iya semuanya udah luar biasa begitu. Ini Ya. wartawannya Pak Jokowi nih Om. Dan begitu sudah dinyatakan dia ya harus konsisten dong. Jangan udah dukung terus tiba-tiba nggak bagus lah gitu ya. Nah waktu Gibran naik juga sudah saya peringatkan. Peringatin ke Jokowi. Saya peringatkan ke Pratekno juga. Saya bilang Mas Pratek ini gimana sih kamu nih? Gitu kan gitu. Jawabannya apa? Lalu dia bilang, Mas emang ada peraturan yang di undang-undang atau peraturan yang dilanggar? Enggak lah Mas. Ini kan code of conduct gitu, moral conduct nih Mas. Dia bilang gitu. Masa nggak ada moral ground kita ini? Dia bilang gitu loh. Iya. Kalau nanti presidennya nyalonin anaknya, gubernurnya gimana nanti? Terus nanti bupatinya gimana? Camatnya gimana dan seterusnya. Ini kan hal yang harus dipikirkan jauh ke depan. Tapi ya karena memang ini satu apa sih? Kalau sudah jadi begini langsung semua cuci tangan. Oh bukan saya. Pratekno juga terlibat itu, ya kan? Jadi jangan sekarang belaga jadi orang suci gitu ya. Orang yang bersih, pinter gitu. Enggak. Menurut saya he is responsible karena dia janjinya sama saya kan dulu kayak itu. Waduh Mas saya tuh kalau Pak Jokowi itu saya nggak tahu apa-apa Mas itu. Saya harus nemenin kalau Pak Jokowi lagi ngelamun linglung itu aja. Saya temenin di sana Bogor. Saya ngomong gini Mas Pratek ya, sesuai dengan apa yang sampean ngomong ke saya. Saya tidak kurangi sedikit juga. Tapi ya kan? Om percaya ijazah Pak Jokowi palsu Om? Apa? Om percaya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu Om? Wah kalau masuk ke wilayah itu, kalau saya sih bukan kepentingan saya untuk asli atau tidak, nggak penting buat saya. Yang penting satu,
Apa susahnya sih gitu. Nah, itu yang membuat saya menjadi jangan-jangan emang nggak asli, emang nggak punya gitu. Apa susahnya? Kan nggak susah toh. Orang ngasih jasa kan, apalagi lulusan UGM ya. Kecuali ternyata Pak Jokowi itunya di mana gitu, di Trenggalek bagian kiri gitu kan, ya kan, atau di kampus kiri. Iya, kampus abal-abal gitu ya. Mungkin ini UGM loh ya. Terus apa susahnya? Nah dari situ timbul kecurigaan. Jadi saya tidak mau mengambil satu garis, wah ini palsu apa tidak. Itu satu, bukan domain saya. Kedua, I'm not interested. Yang ketiga, yang paling penting, kejujuran kamu gimana sih gitu. Tahu nggak sih, Anda ini kepala negara. Kalau Jokowi tukang mebel gitu ya, ditanyaan gitu, dia umpetin nggak masalah. Tapi dia seorang kepala negara. Meskipun UGM kan udah kasih statement kan Om, bahwa ini asli. Saya kan nanya UGM, saya nanya Pak Jokowi. Kan yang Anda tanyakan ke saya kan Jokowi. Bahwasanya praktik mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkanlah yang paling berhak. Pertanyaan satu, ada yang namanya prosedur nggak gitu kan? Ada yang namanya juga cara gitu kan ya. Nah kalau umpamanya, pokoknya kamu harus percaya ini yang asli, pokoknya sudah asli, udah terima aja deh. Karena saya ini institusi lulu. Ini kan ada satu yang namanya benar dan tidaknya kan perlu pengujian ya. Orang boleh bertanya. Dan yang menggunakan hal berhak menjawab, memperlihatkan gitu kan. Kok jadi dipersulit? Nah, gara-gara dipersulit itulah saya berkesimpulan. Jadi saya tidak mau menilai bahwa iya dia tidak punya bangga, enggak. Tapi dari cara-cara yang diambil oleh Pak Jokowi, kok lebih cenderung kepada orang yang sedang menutupi gitu. Jadi saya punya kecenderungan aja yang saya bisa lihat. Tapi apakah benar dan tidaknya kan nggak penting buat saya gitu ya. Yang penting buat saya satu, bahwa pertanggungjawabkanlah itu semua hal-hal yang kau perlu pertanggungjawabkan Pak Jokowi kan gitu ya. Contohnya banyak hal-hal yang saya lihat sendiri gitu ya. Itu yang bikin mobil SMK kan orangnya sering sama saya juga gitu kan. Nah, kok jadinya begitu? IKN kok jadinya begitu? Ini kok jadinya begitu? Ya toh. Kenapa kok yang katanya anaknya tidak mau gini kok jadi begitu? Hanya itu aja kok. Jadi yang ijazah buat saya nggak penting itu bagi saya. Ya, yang lebih penting itu pertanggungjawaban. Gitu. Nah, pertanggungjawaban. SBY tadi Om? Nah SBY? Iya. Kan ini Jokowi nih. Nah, kalau SBY tadi gimana? Iya. Loh, ya SBY juga kan nggak, orang tuh ada kesalahan dong, nggak sempurna pasti dong. Mega juga banyak kesalahannya gitu kan ya. Sama semua persalahannya. Memang ada satu jargon yang bilang history that doesn't sejarah yang tidak menjawab tentang masa depan gak usah dipersoalkan lah, bisa saja kita ambil ke situ ya. Tapi kan tetap sejarah itu sejarah. Tidak bilang bahwa sejarah itu kita hapus, ya nggak ada tuh yang bilang begitu. Tapi saya setuju kalau sejarah yang tidak menjawab tentang masa depan gak usah dibicarakan. Ya. Tapi untuk memberikan standing position yang clear, menurut Om Eros, Pak SBY dan Pak Jokowi dua-duanya berkhianat gak terhadap Bu Mega? Tergantung cara kita melihat atau mengartikan pengkhianat itu apa. Ya, kalau kita melihat bahwa begini aja udah berkhianat ya iyalah. Kalau yang ini begini udah ya iyalah. Jadi kalau Anda menanyakan ke saya dalam seperti apa yang masuk dalam kita berkhianat itu seperti apa, baru saya akan bisa jawab. Gitu. Tapi kalau cuman secara umum aja, menurut sehingga efeknya Bu Mega punya dendam yang agak serius terhadap dua orang presiden ini. Ya itu kan manusia Megawati begitu. Saya kan bukan Megawati, mana bisa saya menerangkan. Iya, pengen tahu juga perspektif Om Eros. Kalau menurut saya memang tidak sepantasnya begitu. Tapi itulah Megawati. Tapi lucunya Om, ini kan oke lah soal Jokowi tadi Gibran sehingga udah bangun bersama, kemudian terakhir ditelikung. Ya 2 tambah 2 5. Sakit hati, oke lah kita bisa pahami. Tapi kenapa Bu Mega nggak sakit hati sama Pak Prabowo? Yang usernya, yang maksudnya yang presidennya Gibran. Kalau harusnya Pak Prabowo juga terlibat dalam sebuah skenario
seperti ini. Dan dulu juga kalau ingat batu tulis ya Pak Prabowo yang dirugikan kan. Harusnya kan dukung Pak Prabowo kan? 2014. Iya. Kenapa Bu Mega nggak punya perasaan yang sama terhadap Pak Prabowo yang ibaratnya usernya Gibran? Makanya pertanyaan ini kan seharusnya lebih tepat ditanyakan langsung ke Mbak Mega. Saya hanya bisa menganalisa dari hal-hal yang saya pernah rasakan, kan? Sebenarnya bahwa itu kan pernah pernah waktu batu tulis tuh ya. Kan saya udah bilang mau, aduh, Wo, ini lo kira nih, ini kontrak politik, saya bilang gitu. Lo kira ini kontrak dagang? Nah, dia tanya Wo kan tanya gitu. Saya kok yang bilang sama dia, saya bilang, Wo, ini dulu udah nggak mungkin gitu kan. Mas Eros, saya ini sudah lihat nih, sudah tanda tangan kok gitu. Wow, ini politik, wow, gitu. Itu Prabowo gitu. Tanya aja Prabowo, ya kan. Kalau kamu sempat wawancara, tanya Mas Eros ngomong ini betul nggak gitu. Berarti Pak Prabowo percaya dengan itu dari awal berarti, Om. Waktu batu tulis, iya percaya dia. Itu akan kejadian gitu. Iya. Sebagai komitmen gentleman agreement. Iya. Jadi dianggapnya itu kayak Lord Sepana di Inggris gitu. Yang habis tanda tangan apa dia itu enggak lah, saya bilang gitu. Dan ternyata Lord mana? Nah ternyata begitu ya. Jadi hal yang sebetulnya ini apa sih? Jadi maksudnya artinya kalau saya lihat ada karma berputar gitu, ya udah, ya ini celakanya saya pengen nanya itu nantilah generasi si Puan ya sama si AHY ini ya. Kalian yang bener lah gitu. Yang dari peninggalan bapak-bapak kalian lupakan semua itu ya. Karma berputar ini maksudnya Bu Mega juga pernah dalam konteks melakukan pengkhianatan juga gitu Om. Sehingga dia juga dikhianati. Loh ini kan kamu sendiri loh. Saya dikasih tahu dia loh tadi baru saja. Kalau saya ngomong batu tulis tadi kan. Lu Mat. Katanya kan dia juga pernah dibohongin sama Mega gitu. Saya mengiyakan. Oh itu benar. Saya mengiyakan. Oh iya. Iya. Statement kamu tuh benar. Jadi kenapa benar? Karena kenyataannya begitu ya. Harusnya kan dia yang di ini si Prabowo, tapi dia pilih Jokowi waktu itu. Saya bisa memahami kesal dan sakit hatinya gitu kan. Prabowo. Iya. Tapi di politik begitu, kayak di politik ya. Hashim tuh kalau maki-maki Jokowi buset kayak apa ya? Karena juga Jokowi Prabowo juga tentang Jokowi ya. Waktu gubernur terus jadi macam-macam itu nggak loyal gitu kan. Mungkin kalau bisa ya separuh kebun binatang lah keluar lah itu ya. Separuh. Ya jadi sebetulnya ya ublek-ubleknya ke situ aja. Makanya negara ini nggak begitu maju ya. Kenapa? Karena memang kita semua sudah pakai levelnya artificial intelligence ya. Orang sudah meneliti bagaimana ada kehidupan nggak tuh di Mars segala. Ini ribut-ribut cuma ublok-ublok di situ aja gitu. Om, nanti kalau ada kehidupan di Mars begini lagi di Mars Om. Sama aja. Iya. SBY sama Megawati yang Mars ini ribut lagi kan. Jadi memang tidak ada pendidikan ya. Tidak ada, begitu juga gini. Kalau lihat ya debat-debat di televisi gitu ya. Apa itu yang bisa mendidik bangsa ini maju ke depan? Nah, Om, itu rating bagus ya. Bagus sih. Ini viewers juga kalau terlalu filosofis kita juga males deh Om, naiknya males naiknya kan. Iya, kan? Nah, tapi oke, kita masuk ke yang Om sempat omongin tadi soal Prabowo. Om kan kenal Prabowo kan gak setahun 2 tahun kan. Ya kan, apalagi manggilnya tadi apa? Wo. Loh iya memang biasa sekarang Pak Presiden lah gila Pak. Ya kan, Tuan Bowo ini Om udah lama kenal kan berarti kan. Nah, emang apa namanya? Menurut Om Prabowo itu punya insting politik yang kuat nggak? Maksud saya gini loh. Canggih nggak maksud lo? Saya itu kalau bikin surat-suratan nama Budi, ini Om ya kan, atas nama dia nih. Dia bikin surat pun saya diskon dulu 90% Om suratnya Om. Nggak langsung saya percaya. Karena recordnya atau apa. Tapi kok bisa Prabowo menurut Om waktu itu sangat yakin dengan perjanjian itu? Gimana ya kalau saya kenal keluarganya ya. Iya. Dia
mereka itu dari decent family ya. Kalau saya kenal adik-adiknya, kakaknya juga Om Cum juga ya, tante Pak Cum, ibunya tante Nora ya. Itu keluarga yang baik lah menurut aku ya. Keluarga yang cheating itu bukan bagian dari ini, walaupun ada catatan PRRI segala macam, tapi sebagai manusia dalam pergaulan sehari-hari yang saya alami, dia orang yang honest gitu menurut saya ya. Atau yang kedua, apakah dia cerdas? Ya, cerdas. Nah, apakah dia tahu banyak hal? Ya, dia knowledgeable beberapa itu ya. Nah mungkin yang saya cenderung mengiyakan kalau ada orang puasanya untuk mengatur temperamennya itu memang masih perlu waktu gitu ya. Itu saya setuju soal itu. Jadi kalau soalnya apakah dia sense of politiknya itu, satu, politik kebangsaan dia tinggi menurut saya. Ya. Ya, kalau contohnya tidak usah diragukan lah soal dia cita negeri ini, nasionalismenya, saya tidak ragu sama sekali. Karena kenal background keluarganya semuanya seperti apa Om tahu kan. Terlepas dari apakah Om Mitro itu kan sama PRRI kan dihubungkan terus gitu. Tapi kan kenyataannya seorang manusia Prabowo ini gitu, dalam pergaulan yang saya ikutin, dia nasionalismenya tinggi menurut saya gitu. Dan komitmen dia untuk membangun bangsa ini juga cukup tinggi. Makanya saya agak aneh gitu kok jadi kayak gini sih kok gitu loh. Kayak jadi gini unbelievable. Ya nggak tahu lah, kadang-kadang ini ngerti gak sih yang diomongin itu ya. Saya akan hitam begini. Nggak taunya lu kok malah main pingpong sama dia gitu loh. Itu Prabowo yang dulu Om Eros juga ketahui, kenal dan rasakan, atau Om Eros melihat ada sosok Prabowo yang baru setelah? Nah saya melihat memang ada kok agak lain ini ya. agak lain. Ya agak lain. Kok agak sedikit ada minuman yang salah nih gitu. Jadi begini gitu kan. Karena dia selalu komit kok. Kalau dia tuh komit ya. Jam 8 jam 8. Merah itu ya merah gitu. Enggak ada tuh merah itu adalah oranye itu enggak ada gitu. Itu yang saya kenal dia. Jadi kayak sekarang gitu kan. Kok dia mau ya bergaul sama si itu, saya gak sebut nama, gak bagus ya. Kok mau ya gitu. Kan itu kan yang menurut saya tahu. Zaman dia masih kapten, masih sampai letkol, sampai ini segala. Wah kalau ngomong kan, wah menggebu-gebu dah si ini saya tahu semua lah gitu. Loh kok jadi malah sekarang kayak begini gitu kan. Jadi satu. Keduanya itu juga kenapa sih belum juga tebel nih, kupingnya belum juga tebel gitu. Nah, kuping tipis juga, masih tipis kupingnya gitu ya. Sehingga saya nggak tahu masukannya yang saya lihat ya kok agak aneh. Sebab setahu saya Bowo nggak begitu gitu loh. Jadi begitu, walaupun Nasim pernah bilang sama saya gitu ya, Mas Eros, Mas Bowo itu kan utang budi sama Parcok. Kalau nggak ada Parcok kamu nggak jadi presiden gitu kan ya. Tapi saya bilang loh, utang budi paling utama itu sama rakyat lah. Rakyat kok jadiin, tuh, jangan percaya sebenarnya Parcok gitu loh. Nah itu yang saya bilang sama siapa. Kalau saya bilang begini, terang aja tuh teman lu, bukan, itu kenyataan gitu. Kenyataan bahwa memang dia orangnya begitu. Kalau menurut saya memang dia orang yang, untuk contohnya gini, kalau kamu nih kesulitan ya, itu paling cepet dia. Ya bantu tuh paling cepet itu ya. Kemanusiaannya tinggi Om ya. Menurut saya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang menjadi kita tanda tanya gitu ya. Contohnya kalau dia bilang pasal 33 Undang-Undang 45, dia ngerti nggak sih gitu loh, ngerti nggak? Karena di lapangannya eksekusi politiknya nggak begitu gitu loh. Hanya itu aja yang buat saya agak. Tapi kalau soal orang, Om Eros mengakui bahwa Pak Prabowo itu orang yang decent, memegang teguh komitmen apa yang dikatakan itu yang dilakukan gitu. Artinya, yang saya kenal. Iya yang Om Eros kenal. Artinya kalau dia akan agak lama dong hubungan honeymoonnya dengan Pak Jokowi ini, artinya dengan dia berkomitmen berteman, berkoalisi, ya kan, dan saling membantu. Ya. Berarti menurut Om Eros ini panjang dong relasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo, atau tergantung.
ada. Berarti waktu lo sama gua tuh kalau bohongin gua terus dong, gitu kan ya? Karena apa? Substansinya kan yang penting, yang tertarik dari Pak Prabowo. Masa dia mau korbankan bangsanya hanya untuk satu orang? Kan nggak mungkin seorang Prabowo yang saya kenal akan begitu, sangat tidak mungkin. Nah, kalau dilakukan itu berarti dia ada mengkhianati dirinya sendiri ya, sebagai manusia yang saya kenal. Jadi ya this is the new kind of Prabowo gitu loh. Tapi memang saya setuju sama Om Eros gitu, bahwa Pak Prabowo orang yang komit, yang pegang janji gitu ya. Ini kan satu hal ya. Tapi kan hubungannya dengan Pak Jokowi kan sebenarnya temporer dan pragmatis sebenarnya, karena kepentingan elektoral gitu misalnya, bukan hubungan yang dibangun atas dasar kesatuan visi, ideologis atau cita-cita gitu ya. Mungkin beda sama Om Eros sama Bu Mega. Kita kan dengar pasang surutnya, tapi ya nggak bisa jauh-jauh amat. Iya kan? Nggak ada, karena ada kesamaan. Maksudnya nggak jauh-jauh amat apa itu? Iya, masih berkorespondensi. Iya, gitu. saling memberi masukan. Nah, gitu kan. Bisikannya masih ada lah gitu kan. Kan si Banyu di situ. Iya, makanya nggak bisa nggak peduli kali. Kan agak beda karena ikatannya. Benar nggak kayak gitu menurut lo? Ya gimana ya, kalau gini loh, banyak kok teman-temannya dia kayak saya gitu. Kayak aneh kok kayak begini sih gitu loh. Emang ada hal di mana contohnya teman yang saya kenal beberapa orang yang betul-betul sama dia itu udah dukung setengah mati ya. Prabowo deh. Iya, dukung Prabowo setengah mati. Nanti ada orang baru aja. Nah, dia tuh sangat langsung excited gitu loh. Sangat excited loh, ada orang baru langsung langsung deh. Sur kan. Wah, sur banget gitu kan. Buahnya gini apa nih maksudnya? Ya nggak tahu lah pokoknya gitu ya. Jadi menurut saya memang ada hal-hal yang kok jadi beda ya setelah jadi presiden tuh ada gitunya ada. Oke. Ada. Bukannya itu ini Om, maksudku Pak Prabowo ingin bertransformasi menjadi politisi yang sesungguhnya. Mungkin kalau dulu dianggap terlalu naif sebagai seorang politisi, Ya, makanya kata Om Eros perjanjian aja percaya gitu kan. Politisi seperti apa? Politikus gitu ya. Nah, atau politician gitu kan. Kalau politisi yang punya bobot kenegarawanan ya janganlah kayak begitu gitu loh itu. Tapi kalau memang sudah jadi politik ya jadi political animal juga artinya kan. Jadi politikus tadi itu. Bukan politician dalam pengertian yang kita sebut dalam ini saya gitu. Jadi emang banyak sih orang yang apa sih, memang kekuasaan itu ternyata ya, kekuasaan tuh mungkin ya, emang kayak racun juga sih gitu ya. Change people, orang bisa berubah gitu. Itu kelihatan sekali ya. Makanya kita berdoa nih kayak Purbaya, mudah-mudahan aja terus begini ya. Nah, kita kan belum tahu karena apa. Tonggak-tonggaknya ini mendukung tidak gitu. Nah, oke Om. Tonggak-tonggak, karena Om bicara tonggak-tonggak nih. Tonggaknya Pak Prabowo yang dulu sama tonggaknya Pak Prabowo yang sekarang gimana menurut Om? Om kan kenal juga nih orang-orangnya. Misalnya kalau dulu kan kita dengar ada Bang Fadlizon, ada Bang Muzani, banyak kalangan-kalangan aktivisnya kan, ya kan, yang tampil di depan gitu. Walaupun ada yang tentara-tentara juga ada. Tapi sekarang kan udah berubah nih, ada Pak Dasko, ada Pak Safri, dua inilah dua pemain utama di ruang kerjanya Pak Prabowo gitu. Saya kalau ngomong gini nggak mau masuk merendahkan siapa-siapa ya. Dia merasa bisa megang ya silakan aja gitu kan ya. Tapi menurut saya tonggak yang paling utamanya para oligarki nih. Ya, dan menurut saya Pak oligar ini. Iyalah. Jadi si ini ngomong ini, kalau si ini yang lebih itu ya, kok saya lihatnya kecenderungannya lebih ke sana gitu kan. Artinya to save Safri gitu ya. To save si ini gitu ya. Satu bendelan ini ya. Saya rasa bendelan yang akan di save gitu. Itu yang saya baca ya. Saya bisa salah baca ya. Tapi bacaan saya begitu.
Masa saya suruh baca yang lain itu kan. Orang ini bacaan saya kok saya semau saya dong gitu ya. Tapi kalau orang terlalu berlebihan, seolah Dasko bisa mengarahkan begini, Safri bisa mengarahkan begini. Saya kok tidak terlalu yakin itu. Om yakinnya masih Bapak kawan ini yang di... Justru yang tadi itu. Kawan nih. Iya. Apa di sekeliling? Untouchable. Oh, di oligark itu. Ya, untouchable circle lah. Invisible hand. Invisible hand, untouchable circle. Kadang-kadang kelihatan yang juga lebih, tangannya kadang-kadang kelihatan juga kan. Nggak invisible. Ya makanya kalau saya sih ya memang kalau menurut saya sih memang satu hal yang menarik tuh. Contohnya kayak gini aja nih. Kayak masa seorang apa itu ketua BNPB gitu ya, bencana-bencana. Nah, itu hanya di medsos saja yang ramai, bayang itu kan skandal luar biasa ya. Terus si siapa Pratekno juga, wah ini karena cuaca rekayasa, kami akan rekayasa climate itu. Jesus, saya bilang itu memang maaf ya, bangsa kita itu memang masih dalam tahap menurut saya yang menyedihkan ya. Jadi intellectually gitu kan, sangat kok masih perlu dipush banyak gitu ya. Karena nggak mungkin dengan tantangan zaman seperti ini ya, para pemimpinnya kayak kita gini nih kok kayaknya kok nggak match tuh, nggak mungkin bisa cope dengan tantangan zaman yang sekarang lah gitu menurut saya gitu. Tapi jangan putus asa karena saya lihat juga banyak orang yang di luar government itu kan, kan banyak juga yang bergerak. Kita sendiri bergerak kan, justru banyak melihat hal yang positif saya lihat ya. Tapi ini kan bukan negara yang mengelola mereka. Kalau posisi Megawati Soekarno Putri dan PDI menurut Om Eros dalam konteks relasi politik sekarang, formula politik sekarang udah cukup. Gimana Om Eros melihat itu? Kamu udah pertanyaan kamu sudah kamu jawab dengan mudah kok ya. Karena udah tahu jawabannya seperti saya suruh ngomong gitu kan. Bukan, kita kan punya versi kan. Loh, iya. Juga punya Kita versi. pengen minta POV-nya Eros Jarot. Loh enggak, kalau memang begitu, memang kalau PDIP tidak mau merubah ya, katakanlah hal yang dia seperti sekarang ini gitu kan, agak sulit ke depannya. Berubah apa? Ya contohnya gini, tidak mungkin lah dari dulu kan kita tidak pernah melahirkan PDIP itu ya jadi partainya keluarga, nggak pernah. Tidak pernah terlintas di otak saya sedikit pun ya bahwasanya PDIP melaksanakan cita-cita ajaran Bung Karno, saya setuju. Tapi tidak pernah di dalam waktu kita pikir harus dikelola oleh secara genetik gitu ya, nggak ada itu, gitu kan. Nah kalau itu diteruskan itu rasanya tinggal tunggu waktu aja. Saya rasa nggak kemana-mana kecuali ya sinking down ya, akan terus menurun. Sinking. Karena apa? Siapa yang meneruskan itu kan? Kan kita tahu si ini saya tahu, kita tahu lah semua kualitasnya ya. Nah kalau mau itu memang harus jadi partai terbuka. Jadi tantangan Jadi PDIP sekarang nggak ke ada depan, kompetisi tuh di PDI ya. tantangan ke depan itu harus berani sebagai partai terbuka gitu kan, dengan menempatkan yang silahkan ajaran Bung Karno, tapi pengertian ajaran Bung Karno jangan disempitkan ya, jangan disempitkan tadi. Yang seperti saya bilang kan, Marxisme itu terjemahkan dulu yang secara bisa nggak secara operasional yang saya sudah intisarinya tuh kemerdekaan, merdeka itu intisarinya. Kalau itu sudah dirumuskan silahkan aja. Tapi kalau harus nanti habis anaknya cucunya lagi, habis cucunya cicitnya lagi, gimana dong gitu? Itu kan sudah masa lalu lah ya, dan nggak laku. Kelemahannya juga di seluruh partai sekarang kecenderungan gitu. Di Demokrat begitu ya kan. Di sini tuh mungkin nggak tahu Surya Paloh kayak mau dijadikan apa tuh, apa juga Gerindra, apa Didit mau juga tuh jadi ketua umum kan, kayaknya kok enggak ya? Kayaknya ya. Enggak passion. Kayaknya passionnya di lain. Jadi sekarang lain. sudah terlihat tuh kalau sampai
PDIP telat membuka diri, membuka pintu sebagai partai terbuka, kayaknya sih dari 2029 ya agak kesulitan untuk mendapat simpatis. Nah, terutama Om, ini karena Om ngomong partai terbuka nih, saya jadi ingat nih omongannya salah satu Menteri Orde Baru yang pernah kita wawancara di sini, namanya Pak Sarwono Kusumaatmadja. siapa? Sarwono. Pak Sarwono. Iya, almarhum. Jadi waktu itu kita pernah ngobrol sama Nyor Sarwono ini di sini kan, dan salah satu hal yang diomongin sama Pak Sarwono adalah Pak Harto itu di saat Orde Baru Tahun 80-an ya. 80-an itu minta dia jadi sekjen, minta beliau jadi sekjen karena di masa depan akan memasuki kompetisi demokrasi yang terbuka multipartai. Jadi Golkar gak boleh cuma diisi oleh tentara, harus banyak kaum aktivisnya yang lebih mengerti bagaimana cara berpikir sipil. Bahkan makanya di situ saya mengambil kesimpulan bahwa bahkan dalam otoritarian rezim dalam tanda kutip ya, mereka mempersiapkan diri untuk jadi terbuka gitu. Mereka udah menganggap itu sebagai risk yang atau mungkin momentum yang bisa datang kapan saja di masa depan gitu. Dan dimitigasi dengan cara membawa Sarwono masuk, kemudian ada Pak Rahmat Witoelar, dulu ada Pak Bartanjung, ya sebelumnya Pak Rahman Toleng kan, udah masuk juga gitu. Nah, menurut Om sendiri apa yang membuat ide soal mitigasi itu sulit muncul di internal PDI Perjuangan, karena Om udah bicara soal soalnya kongres terakhir Bu Mega lagi nih. Dan padahal ini rezim otoritarian loh, bisa berpikir soal itu gitu. Bagus. Ya pintu pertamanya itu kan satu harus keluarga, itu udah blok yang itu ya. Keduanya harus merdeka gitu kan. Harus bisa teriak merdeka, tahu nggak ngerti artinya nggak apa-apa, yang penting keras merdekanya gitu kan. Terus harus berani pakai kaos bateng gitu ya. Nah itu yang mungkin jadi yang dua pintu itu yang cukup menghambat gitu ya. Tapi kalau sebagai partai terbuka yang tidak harus dihadang oleh dua pintu ini, mungkin akan lebih banyak ya orang yang tertarik gitu. Karena sekarang ini kalau dibilang harus ada garut genetik, kan kita tahu siapa orangnya. Karena kita udah lihat calonnya siapa, udah ketahuan. Kalau genetik, iya kita sebut saja ada Prananda sama Mbak Puan. Aklamasi terbatas. Sekarang dari yang namanya pollingnya aja pada saat mau maju presiden 3% nggak naik-naik gitu kan ya. Dari situ sudah ada satu indikasi ya bahwasanya figur ini kalau istilah dagangnya tidak sellable lah gitu ya. Jadi maksud saya kalau itu dipaksakan ya artinya ya bisa aja kamu punya restoran mewah ya pasti macam-macam tapi tahu chefnya siapa gitu kan, kosong juga nanti itu restoran tuh sebesar apapun. Sehingga menurut saya memang sekarang sudah waktunya lah ya. Kayak saya sih pengennya bilang Mbak Mega gitu, cuman kan ya nggak tahu lah ya. Makanya waktu kemarin aja kongres itu kan ya, kongres yang diem-diem tadi ya. Emang pusing sendiri. Saya bilang you are condemned by history, ya condemned by history untuk jadi presiden seumur hidup. Ya itulah mungkin dulu ngeledekin Pak Harto presiden seumur hidup, sekarang kena sendiri seumur hidup. Karena kepada siapa coba dikasihkan? Ke si ini yang satunya pasti marah gitu. Ke yang ini yang satunya pasti marah gitu kan. Jadi memang tidak ada satu di antara yang kecil aja itu ada persaingan gitu kan. Iya Bu Mega kan tokoh demokrasi yang menentang otoritarian Orde Baru yang berkuasa puluhan tahun. Sementara terakhir Bu Mega pidato kalau nggak salah di mana ya, dia mengafirmasi bahwa ini saya ketua umum partai yang paling lama loh dalam era demokrasi ini. Nggak main-main, perempuan pernah jadi
ketua partai, pernah jadi wapres, pernah jadi presiden. Kalau lama-lamaannya di ketua umum partai, saingannya Caimin, Bos. Iya. Ya, Kenapa Bu Mega yang seorang demokrat, Om, orang yang berjuang melawan rezim otoritarian, itu tadi kata Ari nggak punya kesadaran untuk memitigasi masa depan yang tadi Seperti Om bilang. Seperti Om bilang. Nah, apa yang ada di pikiran Bu kalau menurut POV-nya Om Eros ya karena nggak enak juga ngomongnya karena mungkin kan rasanya nggak, kalau saya di situ nggak mungkin jadi begitu. Dan saya jamin 100% tidak mungkin keluar kata-kata itu. Itulah yang bikin Om nggak di situ lagi. Bukan, artinya gini loh, kan dengan mengatakan saya gelarnya sekian nggak akan mungkin saya biarkan itu terjadi gitu. Kenapa Om? Ya buat apa gitu kan orang kan dinilai dari cara dia mengambil keputusan, cara dia menanggapi persoalan, menyelesaikan masalah, ya membahas masalah kan dari situ, gak usah pakai gelar apapun itu ya. Tapi hal seperti itulah yang sebetulnya mendegradasi dirinya gitu kan. Dan ya nggak tahu mungkin yang di keliling-kelilingnya lebih suka begitu. Wah, gitu. Kenapa Om? Kan misalnya kita tahu sekjennya Dr. Hasto. Ya S3 dulu bedanya kan Bung Karno. saya sama dia kan beda cuma 2-3 tahun ya. Saya berani bilang nggak bisa Mbak gitu kan. Kalau sekarang kan maaf ya, semuanya kok megang burung tuh kalau ketemu gitu ya. Jadi ya memang dua hal yang berbeda. Dulu kita menganggap sama lah gitu ya. Hanya bedanya dia secara fungsional ketua umum fungsional. Gitu. Kalau sekarang ini kan udah tidak hanya sekedar ketua umum, tapi udah seperti apa ya? Saya kaget juga kok ngeliat tuh, waduh kok kayak begini ya gitu ya. Jadi memang yang membuat Mbak Mega begitu ya lingkungannya. Gitu. Nah ini Om menarik nih. Dulu lingkungannya Om, ketika berhadapan sama Orde Baru, Om bilang tadi mempertajam, udah bener lah. Ikut kan saking tajamnya tumbang lah barang ini kan. Nah yang kedua, pernah di satu sisi Bu Mega itu sangat harmonis sama Pak Jokowi ketika jelang pemilu. Saya ingat Bu Mega nangis karena Pak Jokowi sering dibully. Iya, dibilang kodok. Dibilang kodok itu lucu banget. Kurus, bilang kodok. Iya kan ada yang ngomong gitu ya. Iya ada, itu satu. Nah sekarang kan frontal sekali kan, dengan sikapnya. Nah yang saya mau bilang adalah di saat menangis ketika Pak Jokowi itu dan yang sekarang itu memperlihatkan suasana inner circle yang berbeda tuh. Kalau dulu ya kita sebut Pak Budi Gunawan misalnya, kan kita tahu Pak Budi Gunawan punya hubungan yang baik, kepala binnya Pak Jokowi, bisa berdiskusi dengan penguasa dengan lebih akomodatif gitu. Tapi kan kalau sekarang kan ada Pak Hasto di situ yang kayaknya lebih konfrontatif, lebih keras gitu ya. Nah, Om lihat nggak Bu Mega berubah berdasarkan dengan circle-nya kayak begitu? Atau sama aja? Dulu masa Eros Jarot, masa let's say Budi Gunawan, masa Hasto. Enggak, itu orang terlalu membesar-besarkan gitu ya. Contohnya seolah Hasto bisa berubah semuanya segala gitu. Ya Mbak Mega itu sebenarnya begitu. Oh, this is the origin of Megawati. Oh iya, menurut saya ya begitu lah. Itulah Megawati. Aslinya yang kayak gini ya Om berarti. Ya. Dari dulu nggak berubah? Menurut saya memang kayak gini loh. Kan ini kan politik ya. Pimpinan kita kalau tampil harus kita dandanin sebaik mungkin dong, secantik mungkin, seindah mungkin, seelegan mungkin gitu kan ya. Nah tapi begitu tiba-tiba mau mandi itu ya, mandi sendiri gitu kan ya. Kemudian udah mandi kok, jangan dong belum pakai baju kok keluar kamar, itu kan udah di luar otoritas kita lagi gitu ya. Jadi hal seperti itu bisa terjadi gitu kan, karena apa? Karena memang seleksinya ini kurang itu ya. Dan kalau saya lihat memang kayak Mbak Mega juga enjoy kok diciumin ke tangannya gitu ya. Dia diperlakukan seperti putri mana gitu ya, putri salju gitu ya. Kok
saya rasa dinikmati gitu ya. Jadi menurut saya karena dia nikmati ya saya mau bilang apa lagi gitu. Karena si enjoy. Si enjoy dan orang nggak berani untuk. Iya, kalau dia bilang, nih contohnya waktu pertama saya lihat si Cipto, sekjennya dulu, nyium tangan Pak Megawati di rumah saya pertama kali. Ya, dan selalu bawa bebek tuh loh ya. Waktu jadi sekjen tuh bebek panggang tuh, bebek panggang. Ini lo bu, terus cium tangan. Saya panggil, Mas Cipto sini. Jangan lakukan itu ya, saya bilang gitu. Ini partai rakyat, gak boleh gitu. Ini jadi apa? Dia bukan raja dia tuh. Jangan nggak bagus itu. Ternyata berketerusan kelanjutan. Dan semua ikut di bawah. Ikut. Dan bisa aja kan kita begini kan bisa kalau mau. Saya juga sering kok gitu kan. Iya. Saya nggak mau gitu kan. Nah, kayaknya Mbak Mega juga membiarkan itu terjadi. Sur juga. Iya, jadi ya kalau back to nature ya apa boleh buat itu loh kan. Nah, bahwasanya sekarang orang sudah mulai mungkin penduk yang di sebelah-sebelahnya tidak membisikkan dia bahwa paradigma kehidupan sudah berubah sekian jauh gitu ya. Dia tetap di satu titik itu kan. Maksud Om Eros, Bu Mega jauh dari realitas sekarang. Kalau saya lihat memang kok kenapa waktu dia kemarin bicara yang gitu-gitu tuh diikutin sama yang ada satu orang cewek tuh ngikutin kan ya. Saya telepon Hasto, kamu jangan lepas dong gitu. Semua harus pakai teks, nggak bisa begini gitu. Sudah mas, tapi begini, kayak gitu loh. Artinya kadang-kadang kasihan juga ya Hasto seolah-olah kan ini semua gimana gitu ya. Kayak contohnya ya sama aja kasihan Dodo itu ada Ricardo teman saya. Saya juga jadi korban ya. Contohnya waktu itu ada satu peristiwa, nanti ada saya tulis di buku saya. Pokoknya ada satu peristiwa yang dimana Mbak Mega itu marah. Pokoknya mulai hari ini Taufik tidak boleh tahu apa semuanya gitu gini. Kayak gitu ya. Tapi akhirnya dari kelompok Taufik kan nyangkanya saya. Yang memprovokasi. Bukan dia yang ngurung Megawati nggak boleh begini nggak boleh begitu, yang ini nggak boleh tahu. Dikiranya saya. Padahal itu ketua Mbak Mega. Nah bisa jadi kan juga gitu. Iya, bukan berarti Hastonya yang konfrontatif, mungkin Bu Meganya yang konfrontatif memang. Belum tentu si Hasto seperti itu gitu loh. Artinya boleh aja yang nggak suka sama Hasto sering ngembangin itu, saya juga dengar kok ya. Kan tuh pada umumnya ada junior saya semua juga. Bisa aja ngomong gitu ya. Tapi setahu saya gitu kan, apa iya Hasto itu sehebat itu. Waktu dia bikin ada keras sekarang, waktu dia ngomong keras, saya datangin dia. Tok, kamu tuh ngomong ini gimana? Ya mas emang saya berani. Saya ini dok sama ibu kok saya udah lapor semuanya, saya diminta ibu begini gitu lah. Nah ada halnya sama si LBP nih ya, sama Jokowi. Kan orang-orang yang kayaknya wah ini LBP gini. Saya pernah tanya, ini kan direkam nih ya, saya ngomongnya. Saya bilang, Ros, mana mungkin aku berani gitu. Semua yang aku kerjakan harus aku laporkan lah ke presiden. Gitu. Kata Jenderal Luhut. Jadi tahu semua. Ya tahu lah, emangnya aku ngerjain ini aku sendiri gitu loh. Jadi sebetulnya Stali 3 uang juga tuh gituannya. Ya kan? Orang yang ke LBP-nya begini-begini. Padahal yang ngurus ini juga gitu. Sama juga Mega. Mega begini seolah-olah Hasto gitu. Enggak gitu juga. Mbak Mega itu susah juga kok. Saya itu kalau waktu sama saya selalu bedanya kan saya memberi 3 opsi. Mbak ini 1, 2, 3. Menurut saya yang bagus yang nomor 2 Mbak. Tapi decision is yours gitu kan. Anda pimpinnya silakan putuskan. Tapi kan saya bisa kan persuasi saya kan cuman. Jadi enggak, Pak Mega itu kalau dipaksa gitu biasanya ndablek pelan. Nah, jadi saya nggak yakin juga Hasto sehebat itu gitu loh. Cuma Hasto ini cocok aja sama situasi Bu Mega hari ini mungkin ya. Tuh, jadi suasana batinnya. Iya, cocok aja sama Hasto ini kan. Stali 3 uang jadinya kan. Kayak bensin ketemu api ini kan. Jadi maksud saya ya sebetulnya kan problem di
di PDIP itu terlalu banyak yang ketakutan sama Mega, terlalu berlebihan, dan terlalu banyak penjilat itu, dan terlalu banyak sok tahu itu ya, pengen. Saya bilang, kenapa sih harus kerja harus diketahuin sama Mbak Mega? Ya kerja aja, kenapa sih itu? Enggak tuh. Jadi kalau di depan Bu Mega tuh harus berlomba-lomba gitu loh. Ya, apa yang bikin dulu circle Bu Mega dulu dengan circle Bu Mega sekarang tuh nggak sama gitu? Ya karena mungkin faktor luhur ya. Kedua, kita kan sama-sama dari bawah kan. Kalau sekarang kan anak masuk dia di sini gitu kan. Dulu kan saya sama Bu Mega begini, ya kan. Bertumbuh bersama lah secara politik. Bahkan mungkin dibilang politik, saya mungkin agak dikit gitu ya, agak banyakan apa gitu ya. Sehingga nggak ada gap gitu ya. Kalau sekarang memang, waduh, itu yang namanya mau ngomong Mbak Mega aja, saya kaget tuh waktu ada satu pertunjukan ada kedutaan undang saya gitu. Kok Mbak Mega tuh di satu meja gitu kan. Tuh ada 3 orang atau 4 orang. Semua kosong sini. Gak ada yang boleh duduk. Ya saya nyelonong aja duduk gitu kan. Dan saya ngomong biasa aja gitu. Enggak. Yang lainnya, iya bu gitu. Jadi memang waduh. Kasihan juga sih Mbak Mega menurut saya. Kalau acara gitu. She is abused by menurut saya. Abused by? Iya. Environmentnya tuh nggak menguntungkan. Iya. Pokoknya kalau mana kok cuma dikit tepuk tangan, mana tepuk tangan? Ibu Mega juga suka ngomong gitu kan? Iya. Ya emang udah biasa. Kalau Om Eros kan bilang, ini kan nature Ibu Mega sebenarnya ini originnya nih. Dulu gimana Om Eros bisa mendesain, engineering supaya nature Ibu Mega itu tidak terpancar secara 100% itu? Karena saya tidak nabrak, saya nuntun. Gitu. Kalau ditabrak dia pasang badan, itu kan. Kalau diterima semua juga jadi nature kan? Iya. Jadi maksud saya kasih opsi-opsi dan biasanya Mega tuh kan kata batinnya tuh sangat tinggi ya gitu ya. Nanti pokoknya kayak wangsit gitu saya lagi gitu ya. Tapi kalau kita bisa meyakinkan dia gitu ya. Makanya dia kalau bilang nggak bisa tuh Mbak, nggak bisa, orang Mega tuh nggak seperti itu. Dia bilang ya itu kayaknya benar Mbak, tapi rasanya ada yang lebih ini Mbak, tolong dipikirin ya Mbak, saya tinggalin. Nah besoknya saya bilang, gimana Mbak, saya dapat dari orang nih katanya yang ini gini-gini. Mau nggak mau kan dia terpengaruh juga gitu. Tapi kalau langsung dibilang, Mbak itu nggak mungkin begini, nggak bisa gitu. Pasti dia akan. Iya sama, saya ingat waktu kayak Sri Mulyani menghadap dia, saya bilang Sri, mau ngapain kamu? Laporan gini-gini. Gak usah gitu. Jadi kamu ngomongnya soal apalah kehobian dia gitu. Dia senang flora fauna gitu ya, sering apa. Nanti kamu yang beranya 5 menit selesai gitu loh. Jadi banyak hal yang orang melihat terlalu wah seolah-olah serem gitu ya. Padahal ya biasa-biasa aja gitu kan. Artinya apa sih orang sebetulnya menurut saya satu, kalau saya sebagai ini ya catatannya dengan segala kelemahannya, yang saya suka kerja sama Mbak Mega satu, kalau dia sudah beri kepercayaan sama orang, kepercayaannya itu diberikan sepenuhnya. Kalau Gus Dur kan nggak dikasih, tapi bututnya dipegang terus. Kalau Mega enggak, dia kasih itu. Nah makanya dia sering kepercayaan sering disalahgunakan itu kan ya. Makanya banyak yang bilang Mega tuh begini, saya ketawa-ketawa aja gitu. Karena apa? Kayak contohnya Mega itu koruptor, nggak punya duit, banyak duitnya, saya ketawa-ketawa aja. Kalau dia tuh kok, saya rasa kok nggak gitu ya. Kalau yang sebelah-sebelahnya saya nggak tahu. Kalau sebelah-sebelahnya itu banyak duitnya dan korup itu saya nggak tahu. Bisa saja. Tapi kalau Mega, saya berani menjamin kok enggak. Nggak punya appetite itu juga enggak, appetite-nya bukan ke sana.
Berarti bukan kesana. Oke, kita udah tahu Om ya. Oke, ada lagi Rinda? Iya, apa ya? Kita tutup aja untuk edisi Iya, selanjutnya. nanti kan? kita harus cicil juga. Harus ya. cicil nih. Tebel ini buku. Tebel nanti banyak banget cerita. Belum lagi kalau yang dua terbit. Iya, lebih panjang lagi. Ini soalnya masa-masa pertumbuhan Eros Jarot. Ya, dan dari ini kecil sampai di mana bisa dibeli nih Dinda? toko buku lah. Oh iya, ada di Gramedia. Iya. Gimana? Itu aja jadi Tokopedia sama Shopee. Kenapa? Karena saya bilang sudahlah para penulisnya harus coba gitu ya. Ini buku yang bagus. Cara lain ya Om. Bagus Nanti banget. yang jilid 2 itu baru agak banyak masalah politiknya gitu. Iya. Om Eros ini di buku ini pernah melakukan kegilaan yang sampai sekarang gue nggak bisa bayangin bos. Yang coba gue nonton di film Hollywood. Tiduran di atas kap mobil. Dan mobilnya dari Bundaran HI sampai Bundaran Senayan ngebut zigzag. Gue bilang Itu kebodohan yang paling ultimate stupidity gitu. iya itu keren dari mananya tuh. Itulah kegilaan ini. Tanpa Anda pahami ini agak susah memahami buku kedua nanti. Ya betul. Jadi Makanya perlu baca dulu. Ya kan buku keduanya soal politik. Iya. Cerita kenapa Pak Taufik nggak boleh berhubungan sama Bakin lagi. Iya. Ya tapi kalau sama Bayu nggak apa-apa kan Om. Bakin Junior. Itu kalau kata Zulfan Lidan cerita Bang sebagai aktivis ketua HMI gimana cara membedakan kawannya aktivis dengan kawan aktivis intel yang pura-pura jadi aktivis. Oh ada tuh istilahnya Dinda. Kita sebut namanya Bayu. Bakin Junior. Oke, makasih Om Eros. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.